Gimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gi semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di acara training online Pasar Modal Syariah GIS UIN Sunan Gunung Jati Bandung, episode kedua. Nah, kembali lagi nih sama saya Fatia sebagai MC yang akan memandu jalannya training online kali ini. Waktu minggu kemarin nih, di episode pertama kita udah belajar tentang apa aja sih instrumen-instrumen yang ada di pasar modal syariah sama Kananda kan. Nah, di episode kedua kali ini kita itu bakal belajar materi dengan tema 1 hari lebih dekat dengan saham. Dengan pemateri yang nggak kalah keren nih dari minggu kemarin. Ada Kak Noval Faiz. Halo Kak Noval. Halo. Oke, udah siap dong pastinya ya Kak Noval ya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Kak Noval ya? Sehat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman boleh nyalain kameranya, tapi di-mute dulu mic-nya. Untuk Kak Nova, dipersilahkan. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk hari ini kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar tentang saham. Untuk kali ini saya di sini bukan mengajari ya, di sini hanya sharing-sharing aja perihal saham. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan sharing screen dulu ya. Oke, di sini terlihat ya teman-teman untuk screen-nya. Cek. Udah ada belum? Udah ada, Kang. Oke, udah ada ya. Ya udah. Oke. Ini mungkin langsung aja ya. Apa nunggu jam 7 nih? Langsung aja ya. Langsung aja Kak, biar ini lebih. Siap, biar cepat juga ya. Jadi gini, untuk hari ini saya akan sharing-sharing tentang saham. Jadi nanti itu ada apa itu saham, gimana cara menganalisa saham secara singkat mungkin, terus bagaimana cara menjual belikan saham itu gitu. Dan apa itu IPO, bagaimana orang mendapatkan keuntungan dari sebuah saham. Itu. Yang pertama itu dari awal. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu saham. Jadi saham di sini adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Untuk satuan dari saham itu adalah lot di sini. Satu lot itu dihitungnya 100 lembar. Ini yang terbaru ya. Kalau dulu di 1980-an, satu lot itu lembarannya itu adalah 500. Jadi makanya dulu itu dalam sejarahnya, depend on history ya, orang kan bilangnya gini, punya saham itu hanya orang-orang besar aja gitu. Karena dulu satuan kita harus membeli saham itu kan satu lot. Satu lot itu berarti kita harus membeli 500 lembar suatu kepemilikan dari sebuah perusahaan, makanya itu sangat mahal. Untuk hari ini di 2015 itu kan dari Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwasannya yuk nabung saham. Yuk nabung saham itu kampanye yuk nabung saham itu bisa kita beli saham itu dari 100.000 gitu, dan satuan belinya pun dirubah pada tahun 2008 sih. Perubahan itu di 2008-2007 kalau salah. Itu satu lot itu 100 lembar gitu. Nah, saham itu diterbitkan dari suatu perusahaan yang ingin mengumpulkan modal gitu. Jadi ada perusahaan yang ingin punya modal nih untuk suatu tujuan. Nah, dia itu mengumpulkan modalnya itu dari masyarakat gitu. Nah, caranya gimana? Cara untuk kita mendapatkan modal itu yaitu menerbitkan saham. Nah, penerbitan saham itu disebutnya dengan IPO, Initial Public Offering. Nah, pada saat IPO, perusahaan menerbitkan sejumlah saham dan masyarakat dapat membelinya dengan membelinya gitu. Dan si perusahaan pun bisa mengumpulkan uangnya gitu untuk digunakan kegiatan usahanya gitu. Nah, di sini coba udah paham kan ya? Maksudnya ini kita pelan-pelan aja gitu.
bahwasanya saham itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan dengan suatu tujuan. Nah, biasanya suatu tujuan itu adalah mengumpulkan modal pastinya dari masyarakat gitu. Dan lanjut kita langsung ke studi kasus saja gitu. Contoh IPO. Pada 2017 itu Campina, es krim Campina ini melakukan IPO. Nah, suatu IPO pasti dia mempunyai suatu tujuan gitu. Nah, tujuan dari Campina ini adalah untuk melunasi hutang. Dia itu membutuhkan modal untuk melunasi hutang. Berapa hutang yang dia punya? Yaitu sebesar 260 miliar pada saat itu. Maka dari itu saat itu dia menerbitkan saham sebanyak 885 juta lembar saham publik itu. Dan itu 85 juta itu hanya 15%-nya saja. 15% dari 15% dari seluruh aset dari Campina gitu. Dan saat itu 2017 harga IPO saham Campina dengan kode emitennya CAMP kalau dicari di marketnya CAMP itu senilai 330 per lembar gitu. Di mana yang artinya modal yang terkumpul dari masyarakat kepada yang masuk ke dalam ini ya ke dalam perusahaan ini dari orang-orang itu sebesar 292 miliar gitu. Didapatkan dari mana? Ini dari banyak yang jumlah saham 885 juta lembar dikalikan dengan 330 per lembarnya harganya gitu. Maka yang didapatkan dari Campina itu sebesar 292 miliar. Berarti yang artinya nantinya itu dia bisa membayarkan hutangnya 260 miliar dan sisanya itu bisa membuat buat produksi lagi atau ekspansi dari sebuah perusahaan itu. Gitu. Lanjut ke bawahnya, masyarakat yang memegang saham tersebut dapat dibilang memiliki sebagian kecil, yaitu 15% ini saham Campina. Dan saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Dan transaksi berikutnya yang berada di pasar modal, uangnya itu tidak masuk lagi ke Campina, namun kepada siapapun yang mentransaksikannya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pada saat IPO, ada uang nih dari orang ini masuk ke Campina. Gitu. Setelah itu dia akan mendapatkan sebuah surat. Nah, surat ini dipeganglah sama orang ini gitu. Nah, orang ini di pasar modal dia bisa menjual surat ini, dijual keluar gitu, ke orang lagi misalkan. Nah, ketika surat ini diberikan surat ini diberikan kepada orang ini dan uang ini kan pasti mengeluarkan uang dong, orang ini mengeluarkan uang itu bukan lagi ke sini, tidak, tapi orang ini membayarnya ke orang tersebut gitu. Maka dari itu disitulah kita bisa dibilang bagaimana cara orang itu bisa dapat keuntungan dari jual saham, karena memang jualan barang kayak jualan di pasar aja gitu. Cuman bedanya barang ini adalah surat berharga gitu. Jadi buat orang-orang kedua yang mempunyai orang-orang yang transaksi pasar modal itu uangnya lagi bukan lagi ke suatu perusahaan tersebut, melainkan kepada orang yang menjual gitu yang ada di pasar modal seperti itu. Nah, kan disebut lagi kenapa sih harga saham ini setelah tadi ada transaksi banyak itu akhirnya terjadilah harga saham itu naik turun posisinya. Jadi dijelaskan juga karena setiap orang memiliki menilai harga saham itu berbeda-beda. Contohnya ada 800.000 investor. Di sini ada investor 800.000 misalkan. Nih ya, orang inilah misalkan 800.000 nih jumlahnya. Mereka ini pasti 800.000 ini mempunyai pandangan berbeda-beda kepada suatu saham suatu saham gitu. Contoh Campina. Campina ini pasti orang tuh mengiranya berbeda-beda. Ada yang bilang perusahaan ini bagus loh,
saya sering beli es krimnya. Tapi ada juga orang yang bilang gini, es krimnya nggak enak, pasti juga itu perusahaannya nggak bakal lama. Jadi kan berbeda-beda. Bayangin aja, ada beberapa banyak pemikiran yang ada di otak kepala 800 investor ini gitu. Yang pada artinya nanti di sini disebutkan kan ya, pikiran yang berbeda-beda. Ada yang menilai dari kinerja perusahaan juga mungkin, ada yang dari harga volume penjualan, ada juga yang dari rumor suatu perusahaan, ada juga berspekulasi. Dan juga mungkin ada yang dulu beli di harga Rp300, yang di sini Rp330 belinya, terus pada saat naik ke 500 dia jualan gitu. Jadi kenapa kalau dibilang kenapa sih harga saham itu naik turun ya? Memang setiap orang itu mempunyai pandangan berbeda-beda pada suatu saham. Dan diingatkan kembali bahwasannya suatu harga itu suatu harga barang itu naik dari adanya kegiatan atau hukum supply and demand gitu. Ini balik lagi ke ekonomi dasar gitu ya, ada supply dan demand. Itu yang mengatur harga pasar gitu. Karena kan harga saham di sini posisinya itu bukan lagi keluaran dari sebuah perusahaan, melainkan harga itu dibuat oleh pasar gitu. Itu makanya kenapa harga saham itu naik turun posisinya. Gitu. Nah, gimana cara dapat keuntungannya? Tadi seperti itu. Misalkan tadi yang ada misalkan nih harga saham Campina misalkan hari ini udah bukan lagi harga IPO ya. Hari ini harganya 500 nih per lembar. Gitu. Akhirnya belilah 2000 lembar. Misalkan aku beli 2000 lembar. Saya beli 2000 lembar. Saya beli harganya 1 juta posisinya. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya melihat pasar dan ternyata harganya naik 850 lembar. Dan saya jual itu 2000 lembar saya jual semua itu sebesar 1.700.000. Di sini orang pasti bingung. Ya, emang ada yang mau beli, ada yang mau jual. Dibalik lagi kepada kenapa sih harga saham itu naik turun. Untuk saya mungkin pemikirannya gini, saya udah beli di harga 500 gitu. Saya mau taking profit mau jual aja gitu. Saya nggak tahu soalnya perusahaan ini misalkan nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana kinerjanya gitu. Nah, terus saya akhirnya jual. Mungkin ada juga yang beli pada hari ini di harga 850. Yang pemikirannya mungkin saham ini masih ini loh, masih growth, masih perkembangan. Ini baru IPO, baru ke publik misalkan 2017. Ini perkembangannya masih jauh. Campina nanti bisa ngalahin Walls loh, bisa ngalahin es krim lain, bisa nyaingin Magnum misalkan. Orang yang berpikiran seperti itu, dia bukan menjual posisinya, pasti membeli suatu saham tersebut di harga berapapun. Karena mungkin pemikiran investor tersebut berpikirnya tahun depan mungkin ini bisa loh, Campina ini ada di harga 1000 ataupun 1500 gitu. Jadi untuk cara mendapatkan keuntungan itu dengan cara ya jual beli seperti tadi gitu posisinya. Kalau dibilang kenapa harus jual, kenapa harus beli ya karena pandangan seorang investor kepada suatu saham itu berbeda-beda posisinya gitu. Oke, terus gimana sih cara mengetahui saham itu mau naik atau turun gitu. Kita kan harus tahu ya posisinya gitu. Biar kita beli ini suatu saham nih naik gitu, sesuai dengan ekspektasi gitu. Oke. Caranya dengan analisa harga saham atau analisa sebuah saham. Hari ini analisa dan bukan hari ini ya Mas ya. Sampai saat ini analisa itu hanya 2 posisinya, yaitu fundamental dan teknikal, belum ada analisa lain gitu. Mungkin misalkan ada analisa baru, itu pasti di bawahnya ini berarti sub dari analisa fundamental, ini adalah sub analisa teknikal seperti itu. Contoh mungkin analisa fundamental. Sederhananya analisa ini itu mencari nilai sesungguhnya pada suatu perusahaan tersebut gitu. Di masa depan akan seperti apa nih perusahaan ini gitu.
Jadi melihat ke depan dan juga melihat ke belakang biasanya itu dari analisis fundamental. Cara menganalisanya ini yang pertama laporan keuangan. Laporan keuangan ini kita cek misalkan dia punya hutang berapa gitu. Dia punya aset apa aja sih yang berkembang aset lancarnya gitu, aktif lancarnya atau dia punya aset apa aja nih yang dibangun gitu. Itu biasanya dari laporan keuangan. Ini untuk melihat kinerja perusahaan 1 sampai 5 tahun ke belakang posisinya. Dan juga ada yang menghitung faktor eksternal lainnya. Ya, setelah tahu nih faktor eksternal dulu. Faktor eksternal itu biasanya kayak gini. Policy atau kebijakan apa nih yang hari ini atau yang di masa akan datang bisa menguntungkan atau merugikan perusahaan ini gitu. Contohnya kalau studi case-nya gini, hari ini kebijakan kita nggak masuk kebijakan makro dulu karena terlalu jauh. Mungkin kebijakan di Indonesia dulu. Hari ini 2020 itu ada kebijakan yang mungkin untuk investor itu menguntungkan, tapi ada beberapa itu yang merugikan. Beberapa yang ininya lah nilai-nilainya yang merugikan kita. Itu ada Omnibus Law. Posisi Omnibus Law ini kan itu adalah policy atau kebijakan pemerintah yang bisa membuat perusahaan itu berkembang karena kan bisa adanya investor yang datang segala macam gitu. Itu kan termasuk faktor-faktor eksternal gitu. Nah, setelah tahu nilai sesungguhnya atau kinerja masa depannya, kita bandingkan nilai perusahaan dengan harga saham saat ini gitu. Kita akan cari nih saham murah bahkan salah harga. Misalkan contohnya kayak bukan Campina deh. Contohnya saham Anteraja. Kalian tahu nggak Anteraja? Anteraja itu ada kodenya namanya ASSA. Ini punya dia adalah induk dari Anteraja sih sebenarnya. Dia adalah perusahaan logistik dulunya. Cuman hari ini mereka ini merambah ke logistik darat. Dulunya ini hanya logistik laut aja. Dari pulau ke pulau, negara ke negara, ini ASA nih. Gitu. Dia nggak berkembang. Pada hari ini saat COVID datang, ASA ini melakukan perubahan model bisnis atau mengupgrade model bisnis karena model bisnisnya sama. Masih tetap logistik, cuma dia mengeluarkan logistik online. Namanya itu Anteraja posisinya. Dia pas Anteraja datang atau muncul dan dikenal banyak orang, ASA ini tadinya harganya Rp600. Teman-teman kalau tahu. Rp600, Rp300, ini selama 3-5 tahun ke belakang. Ketika mereka mengeluarkan Anteraja, dan didengar banyak orang, didengar banyak investor asing maupun domestik, harganya saat ini itu bertahan di 3.000-an. Gitu. Nah, ini ini adalah hasil dari orang-orang yang nyari saham murah gitu. Tadinya ini pada saat 600 orang mungkin pada saat dia ngeluarin Anteraja itu sebenarnya nggak langsung berubah naik drastis, enggak. Itu masih 600, masih 900. Cuman orang-orang itu ada sebagian investor mungkin sudah mengetahui bahwa saham ini tuh salah harga gitu. Saham ini murah. Dulu pada saat bukan dulu ya, maksudnya masih beberapa bulan lalu karena di Januari posisinya orang itu ke ASA ini kalau di analisa fundamentalnya orang ini tidak percaya untuk ASA ini sampai 3.000-an. Mereka ini banyak orang mengira ini bakal saingan sama si Cepat atau enggak sama JNT. Yang pada akhirnya JNT sama si Cepat itu tidak listing di Indonesia, melainkan di luar gitu. Dan orang-orang yang membeli saham ASA di harga 900 hari ini menjadi kaya raya. Gitu. Itu cara fundamental seperti itulah, pakai menyocokkan sebuah cerita dan juga untuk kedepannya gitu. Ini cerita masa depan ini yang dipromosikan dari sebuah perusahaan, relate enggak gitu, relate enggak ini gitu. Itu analisa fundamental.
gitu. Ini kan ada asal harga karena reaksi berlebihan, turun sementara karena sentimen berita negatif, kondisi ekonomi lesu, atau juga apa ya, ekonomi lesu itu kayak gini, kayak hari ini ekonomi kita lesu, tapi lesunya itu bukan karena memang ekonomi Indonesia ini tidak ada masalah terus tiba-tiba emang lesu gitu, enggak, karena ekonomi kita lesu ini karena ada pandemi seperti ini, makanya bisa dibilang ini adalah sebagian contoh dari turun sementara karena ekonominya lesu. Nah, hari ini biasanya orang pakai analisa fundamental ini untuk investasi jangka panjang, minimal itu 3 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Tapi artinya gini, analisa fundamental ini benar dipakai untuk 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Tapi ini notice buat teman-teman, investasi jangka panjang 5 tahun atau 1 tahun bukan berarti you buy, you sleep gitu. Maksudnya kamu beli, kamu tidur. Enggak. Kamu harus tetap buka beritanya perihal perusahaan ini. Kan misalkan tadi kita menganalisa fundamental di masa depan. Nah, pada bulan ketiga setelah berita itu rilis, misalkan, kamu harus tahu ini perusahaan ini masih sejalur gak sama tujuan di awal yang mereka promosikan gitu. Milestone-nya itu tercapai nggak? Kalau misalkan memang milestone-nya gagal, biasanya ada alasan. Alasannya apa nih? Bisa dimaafkan nggak? Gitu. Kalau misalkan memang tiba-tiba crash, maksudnya artinya milestone atau tujuannya itu gagal lah, nggak bisa diperbaiki dan akhirnya perusahaan itu mengubah tujuannya, itu bisa kalian tinggalkan gitu. Jangan di keep terus gitu. Yang ada kalian malah maksudnya sayang aja gitu. Jadi nanti misalkan jatuh turun, jadi turun banget gitu. Biasanya orang tuh gini ngartiin 1 tahun atau 5 tahun investasi itu mereka investasi terus tinggal tidur. Nah, itu salah posisinya gitu. Itu nggak boleh, maksudnya nggak salah, cuma kurang tepat gitu. Karena memang kita harus cross check lagi gitu posisinya. Fundamental perusahaan itu masih lanjut apa enggak gitu dengan yang diomongkan di saat rapat misalnya RUPS gitu. Kan RUPS juga kan membicarakan proyeksi perusahaan ke depannya, masih lihat apa enggak gitu. Terus yang kedua, analisa teknikal. Nah, pada dasarnya analisa teknikal ini berfokus pada pergerakan harga saham, juga volume jual beli saham. Kita dalam analisa teknikal ini biasanya mencari pola pergerakan harga, pola chart, dan juga volume saham. Kenapa yang kita cari adalah pola penggerakan harga? Karena dalam teori analisa teknikal ini adalah dibilangnya sejarah itu bakal berulang. Gitu. Jadi histori ini akan berulang kembali posisinya. Gitu. Makanya kita melihat pola pergerakan harga. Gitu. Biasanya setelah pola ini gimana sih pergerakan saham? Gitu. Pergerakan harga saham itu gimana gitu. Nah, ini harga saham biasanya untuk melakukan proyeksi harga saham jangka pendek posisinya. Nah, balik lagi kan ke yang awal, pergerakan sesuai dengan supply and demand. Makanya kita juga harus meneliti volume dari jual beli saham. Volume ini adalah gabungan antara yang penjual dan pembeli posisinya gitu. Jadi volume transaksi gitu. Ada berapa orang nih yang beli dan menjual saham hari ini? Kalau misalkan banyak, wah rame nih, berarti ini bisa jadi acuan misalkan gitu. Dibilangnya kalau kita tuh liquid lah gitu, berarti lancar lah pergerakan jual belinya. Nah, pergerakan tersebut dapat membentuk pola atau tren yang akhirnya kita bisa pantau menggunakan chart ya, ini artinya chart dan grafik. Beli saham saat membentuk pola dan membeli saham sebelum saham diincar oleh banyak investor lain dengan cara membelinya di saat yang tepat, dan analisa ini digunakan untuk trading jangka pendek, bisa harian, one day trading, mingguan, atau bulanan, atau swing trading namanya. Gitu. Nah, dalam untuk dasarnya teknik untuk analisa teknikal
kalian harus tahu dulu namanya support dan resisten. Tapi sebelum masuk ke support dan resisten, mungkin harus tahu dulu ya. Ini bisa nggak sih? Diganti tema. Oke. Di stop dulu. Bentar. Kita coba share screen paint dulu, kita biar gampang. Nih. Ini terlihat ya, ada apa? Bar ya, hijau dan merah. Nah, untuk teknikal dasarnya kalian harus tahu namanya candlestick posisinya. Candlestick ini adalah chart yang sering digunakan. Kenapa sih sering digunakan candlestick itu? Padahal kan chart itu ada banyak ya posisinya. Ada ada chart line chart gitu. Ada mungkin apalagi bar yang kosong gitu. Tapi kenapa kenapa candlestick yang sering dipakai? Karena candlestick ini lengkap dari pemberian informasinya. Pertama, ketika ada seperti ini, contoh yang merah dulu. Ketika ada seperti ini diartikan seperti ini. Ini untuk yang garis ini, garis hitam, biasanya kita menyebutnya shadow. Atau kita sebut juga namanya wick or shadow. Nah, ini kalian harus tahu posisinya. Nah, kalau ini yang merah atau yang hijau ini namanya body. Body dari candlestick tersebut. Oke, ini sama shadow. Nah, lanjut kepada indikator yang diinformasikan dari satu candlestick ini. Pertama, ini kan merah posisinya. Posisi merah yang artinya harga buka suatu saham itu ada di sini. Ini harga open. Nah, kalau ini kalau merah berarti ini close-nya atau harga penutupan di pasar. Jadi pada pasar di suatu saham misalkan pertamanya itu buka di 2000 misalkan. Di 2000 misalkan. Nah, 2000 ini pasti di sini. Opennya di sini misalkan. Kalau merah ya, 2000-nya di sini. Dia tuh naik posisinya. Naik ke 2100 ke sini. Akhirnya membuatlah shadow gitu. Membuat shadow di sini. Terus habis dari sini mereka itu turun dalam banget. Nah, akhirnya membuat shadow namanya lows di sini. Shadow lows. Kalau di sini high guys ya. Di sini high guys posisinya. Udah turun ke sini, dia akhirnya naik lagi. Ada yang beli naik lagi di sini. Penutupannya di sini close. Nah, ini candlestick-nya bakal berbentuk merah posisinya seperti ini. Ketika candlestick itu merah gitu. Terbuatlah wick shadow-nya seperti ini. Terus bodinya merah karena open-nya itu lebih tinggi daripada close-nya. Berbeda halnya dengan candlestick warna hijau yang artinya open-nya di sini terus dia turun pada hari itu juga turun, misalkan 1 jam kemudian turun di sini ngebuat lows. Terus 4 jam kemudian di sesi kedua misalkan itu dia naik banget, naik di sini buat high guys di sini. Dia pas mau penutupan 20 menit nih misalkan pasar mau ditutup jam 3 misalkan. Dia turun karena ada yang jualan gitu mau taking profit. Nah, close-nya di sini. Karena close-nya lebih tinggi daripada open-nya, maka terbentuklah chart berwarna hijau seperti itu. Oke.
balik lagi ke PDF. Oke, untuk support dan resisten. Support merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan turunnya harga. Ini support di sini nih. Biasanya di sini kenapa sih kok tahu gitu posisinya? Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak turun dan kemungkinan besar akan naik lagi. Ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertingginya yang dicapai sebelum turun itulah namanya resisten. Kenapa sih orang bisa tahu ya ada support, ada resisten, ada resisten nih. Kenapa sih gitu? Karena mereka itu melihat posisinya. Waktu harga saham ini naik, terus tiba-tiba ada turun di sini turun. Berarti di harga segini orang-orang cenderung untuk menjual posisi karena harga itu ketinggian. Akhirnya dia turun. Nah di sini ada beberapa orang mungkin ini tuh ke apa ya kemurahan under value ini. Akhirnya orang membeli di sini. Nah disinilah baru ketahuan resistennya. Jadi orang itu kalau kayak gini nih, ini baru nih kayak gini. Ini belum disebut ini resisten, ini belum ada resisten misalkan. Loh. Tapi ketika udah 2 kali atau 3 kali seperti ini, ya 1, 2, 3 gitu. Ini baru bisa disebut resisten gitu. Jadi resisten itu dan support itu tidak terjadi ketika satu pola atau satu tren itu naik gitu. Atau satu tren itu turun, itu belum bisa disebut posisinya. Dia bisa disebut support dan resisten ketika berkali-kali menyentuh harga tersebut dan dia naik atau harga itu turun posisinya. Gitu. Bisa kita lihat juga di sini saya share screen. Mungkin langsung di sini ya. Trading view. Oke, ini mungkin banyak gambaran. Oke. Ke apa ya? Yang enak tuh apa sekarang? Antam enak kan? Oke, misalkan di Antam nih. Hari ini misalkan dia dari sini naik misalkan. Terus di sini turun. Pas ini turun, ini belum disebut resisten. Tapi ketika dia naik lagi dan di sini mentok lagi, ini baru bisa disebut resisten. Karena di harga segini orang udah cenderung untuk menjual posisinya. Ini resisten. Pas dia turun, dia naik lagi di sini. Apakah ini disebut support? Bisa jadi. Kita lihat ada nggak supportnya? Garis supportnya dari sini? Gitu. Misalkan ditarik ke belakang, ke beberapa tahun ke depan. Kalau misalkan emang nggak ada, ini bisa jadi pola pertama untuk menjadi support. Ini kan dia udah ATH ya hari ini gitu. Oh ini bukan Antam kan? Antam Indonesia ya. Oke, sekarang ini. Ini udah kelihatan ya posisinya ya. Kalau udah kayak begini udah jelas banget support dan resisten. Untuk kayak gini, ini adalah resisten. Kenapa sih dibilang resistennya seperti ini? Ini resisten untuk vertikal dan ini untuk horizontal seperti ini. Oke, supportnya di mana Kak? Supportnya di sini. Ini udah kelihatan banget supportnya. Di level segini, dia bakal cenderung naik gitu, karena ada market maker ataupun bisa dibilang kita bandar lah posisinya. Itu selalu menilai harga saham Antam dia tidak bisa di bawah 2.200. Makanya ketika ada 2.200 atau lebih bawah dari 2.200 di sini nih, dia pasti naikin. Naik. Ini yang disebut dengan support dan resisten gitu. Ini adalah support, kita warnain biru, dan ini adalah resisten, kita warnain hijau gitu. Ini adalah tren posisinya, namanya tren. Trennya lagi apa nih? Ini sebenarnya kalau mau ditarik harus jauh banget posisinya dari sini dibuat penanya. Cuman kalau kita hanya melihat dalam waktu dekat ini namanya disebutnya sideway posisinya gitu. Nama polanya gitu. Kalian mungkin nanti belajar di ini ya di satu sesi lah. Nanti itu ada dari GIS juga pola untuk mengenal pola-pola
mengenal tren yang terjadi gitu. Ini hanya permulaan aja. Ini kalau kayak begini namanya sideways. Gitu. Bisa naik lagi nggak? Bisa. Tergantung indikator apa yang kalian pakai. Posisi seperti itu. Ini kalau ini namanya sideways. Itu untuk analisa teknikal posisinya. Untuk pengenalan support dan resisten. Nah, tadi juga udah dijelasin ada uptrend, downtrend, dan juga sideways trend gitu. Untuk yang tadi dalam saham Antam itu nama trennya itu adalah sideways. Dia naik turun gini, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Ini, nah sebenarnya tren ini ada namanya minor trend, ada juga major trend gitu. Mungkin ini penjelasan ini udah cukup ya, karena up udah tahu, down udah tahu, dan sideways pun kayaknya kita udah tahu gitu posisinya. Nah, tinggal lihat nih, ini namanya apa? Dalam berapa bulan? Misalkan dari Juli, September, Oktober ini bisa termasuk ini adalah major trend. Nah, minor trendnya apa? Minor trendnya itu ini. Minor trend itu apa? Tren jangka pendeknya apa? Tren jangka pendeknya ini kalau sideways udah pasti ada downtrend. Ini namanya minor trend, downtrend. Minor trendnya downtrend, dan dia juga membuat namanya uptrend gitu. Oke, mungkin kalau yang minornya diganti warna ya, biar warna pink. Nah, ini yang kecil-kecil ini nama trennya ini namanya minor trend. Untuk tren besarnya, major trendnya itu ini sideways. Gitu. Kita coba saham apa lagi ya posisinya yang gede, BBCA. Nah, untuk BBCA kalau dilihat major trend yang ada, ini adalah bullish ya, atau bisa dibilang ini adalah uptrend, ya, uptrend terus. Posisinya uptrend, tapi dilihat lagi dalam minor trendnya pasti ada pergejolakan gitu posisinya. Seperti di sini, dia ini nggak keluar dari garis ini, nih ya. Minor trend seperti ini kan nggak keluar nih, nggak keluar dari resisten dan supportnya. Ini disebutnya ini sideways, gitu. Ini sideways. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu pertama chart. Nah, kita ini kan praktek juga sekalian tadi. Chart ini adalah chart indikator daily. Teman-teman bisa lihat di sini ada daily, yang artinya dalam satu hari chart itu terbuat seperti ini. Ya, yang pertama itu opennya di sini di 7.700 si BCA hari ini di tanggal 11 November. Terus dia turun di 7.600, atau mungkin dari 7.700 dinaikin dulu biasanya 30 menit pertama ke 7.750, terus dibuat turun, ada yang jualan 7.600, lalu dinaikin kembali oleh orang yang peminat gitu, untuk mungkin dibilangnya leveraging gitu, atau apa nyicil lah gitu untuk beli saham di harga murah. Itu ada dan penutupan di jam 3 itu 7.675 gitu. Dan ini terbuat dari satu hari posisinya. Berbeda lagi ketika kita menggunakan chart mingguan atau weekly. Nah, weekly artinya opennya pada hari Senin, berarti opennya di sini. Hari Senin dia di harga 7.675. Terus di beberapa hari ke belakang, bukan hari ini yang pastinya, itu dibawa turun 7.450. Oh enggak, opennya di sini. Opennya 7.500, dibawa ke bawah 7.450, pernah naik di 7.750 mungkin hari ini tadi. Terus penutupan hari ini 7.600. Apakah ini sudah selesai? Ini belum selesai sampai hari Jumat posisinya. Jadi untuk pembentukan weekly ini itu 1 minggu posisinya, gitu. Baru bikin lagi di sini.
Atau nggak bikin lagi di sini, kotak lagi. Itu untuk weekly, dan begitupun indikator yang lain, mau bulanan, mau menitan, itu berarti artinya satu bar, satu candlestick ini dibuat dari rentan waktu range segitu. Misalkan weekly ya berarti 1 minggu gitu. Kalau daily berarti 1 hari. Oke. Lanjut lagi ke PPT. Nah, untuk volume ini apa sih? Untuk volume ini nggak usah di ini ya, ke trading view lagi gitu. Volume ini adalah merupakan indikator memperlihatkan jumlah saham yang diperdagangkan antara penjual dan pembeli yang dapat digunakan dalam indikator mengukur likuiditas pada suatu aset gitu. Contohnya seperti ini. Ini namanya volume kan, volume chart. Berarti pada saat hari ini nih merah, tapi banyak nih posisinya. Berarti hari ini tuh banyak yang jualan atau banyak transaksi. Cuman paling banyak itu yang melakukan penjualan posisinya. Terus ada juga yang kecil nih kayak gini merah. Hari ini transaksinya dikit posisinya, atau enggak duitnya dikit yang transaksi gitu. Biasanya kan 1 triliun. Cuman hari ini itu karena memang misalkan ada berita nih, pasar saham hari ini tidak bagus posisinya, lebih baik ke kripto. Akhirnya orang-orang ini hari ini tidak belanja di saham, dia belanjanya di kripto misalkan. Nah, volume ini bisa menyebabkan itu turun. Ataupun misalkan saham ini tidak bagus misalkan kalau pelan keuangannya, ataupun tidak ada yang bagus lah, tidak ada yang menarik gitu. Pada akhirnya orang yang jualan dan pembelian itu dikit posisinya. Orang yang jualan juga nggak ada berita apa-apa, dijual juga takut naik posisinya. Yang beli buat apa beli gitu. Udah nggak tahu ke depannya mau kayak gimana nih saham gitu, karena belum ada katalis-katalis yang besar gitu yang bisa menaikkan saham ini, seperti itu. Oke, itu mungkin penjelasan saham dari awal sampai akhir itu udah posisinya seperti itu. Mungkin hari ini kalau dikasih waktu banyak mungkin ya, ini boleh nggak untuk ngasih info mungkin market update ya hari ini gitu, deket-deket ini kan banyak juga nih yang main saham, boleh nggak kira-kira? Boleh kok Kak, masih banyak juga waktunya, ada 30 menit. Oke. Sip. Nah, jadi gini, hari ini teman-teman kalau ngikutin ekonomi ya, ekonomi Indonesia hari ini cukup bagus di IHSG-nya hari ini. Ada katalis besar untuk market update gitu. Ini sharing-sharing aja gitu ya, teman-teman. Ini mungkin bisa jadi suatu acuan fundamental kepada teman-teman untuk hari ini. Hari ini kita nyoba pakai fundamentalnya itu yang mungkin saya sering makainya untuk fundamental. Untuk teman-teman tahu juga kan, saya juga sering sharing di grup gitu, grup GIS posisinya. Berita apa sih yang sering saya pakai selain berita perusahaan? Nah, saya itu biasanya kalau malam itu suka baca berita makroekonomi gitu. Nah, ini yang dekat-dekat ini, yang hits ini hari ini gitu. Belakangan ini ada namanya infrastruktur bill yang keluar dari US posisinya. Bipartisan infrastruktur bill posisinya. Ini sebenarnya ini untuk analisa fundamental juga kalian gitu, biar update juga marketnya. Ini ini sudah digadang-gadang waktu pemilu Joe Biden di 2019-2020. Bahwasannya akan ada pembangunan besar-besaran di Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, Joe Biden juga kepilih akhirnya. Namun ada beberapa jatuhnya kalau di kita ya yang pelawannya itu yang menjadi perdana menteri di sana tuh kayak memberi lawan lah gitu. Nggak usah digolin lah semuanya, semua proyek Biden gitu. Ya, adalah seperti itulah ya, namanya juga perpolitikan gitu. Nah, namun pada hari ini dikarenakan adanya pandemi dan segala macam,
Dan akhirnya lawan-lawannya pun memberi kesempatan akhirnya untuk Joe Biden. Akhirnya menggolkan proyek dari Joe Biden, yaitu mengeluarkan infrastruktur bill senilai 1 triliun US dollar. Nah, kita melihat ini bukan dari hanya uangnya, melainkan juga magnitudonya. 1 triliun ini sama dengan kalau magnitudonya itu sebesar 0,5 atau 0,5% dari GDP, apa 5% ya? 5% dari GDP US. Kalau nggak salah US itu GDP-nya itu 20 triliun. Nah, berarti apa? 200 triliun gitu. Apa 20 triliun. Nah, ini adalah 0,5-nya atau 5%-nya gitu. Saya lupa gitu. Nah, itu ini sebenarnya bagi mereka itu kecil. Mungkin hanya magnitudonya hanya 5% atau 0,5%. Tapi untuk sebuah emerging market atau bisa dibilangnya negara berkembang, ini suatu duit yang banyak gitu. 1 triliun dolar gitu, bukan rupiah ya. Oke. 1 triliun ini bisa dijelasin. Ini kan untuk infrastruktur. Kemana aja sih masuknya infrastruktur itu? Lebih detailnya ya, kalau kita bisa lihat 110 miliar itu ke jalan, jembatan, dan juga infrastruktur lain yang besar. Dan juga ada namanya untuk modernize public transit. Terus ada broadband, itu ada tower-toweran, pembuatan tower, terus ada upgrade airport atau pelabuhan, dan juga pemberhentian lainnya. Ada electric vehicle. Ini electric vehicle ini dalam tanda kutip kemarin dijelaskan. Ini sebenarnya kalau mau play aja. Dijelaskan tidak hanya pembuatan perusahaannya aja yang digedekan, melainkan mencari daya untuk pembangkit listriknya, untuk sumber dayanya, dan juga membuat kalau di kita mungkin casan untuk yang bisa ngecas dari electric vehicle itu, gitu. Dan juga electric vehicle ini juga berarti kayak membuat turbin pembangkit listrik itu masuknya electric vehicle gitu. Terus improving power and water system, terus environmental remediation, dan juga yang lainnya gitu ya. Cuman yang dinotis hari ini adalah pertama, kalau kita bisa lihat yang menarik ini adalah 110 miliar untuk road, bridge, dan major infrastructure lainnya. Kalau kita lihat sejarah nih ya, mungkin di sini kalau ada yang tahu sejarah itu, Amerika itu nggak pernah buat infrastruktur lagi, nggak pernah buat jalan, nggak pernah buat jembatan, itu yang besar itu nggak pernah lagi. Paling ada perbaikan itu maintenance kecil posisinya, nggak pernah tuh buat lagi selama 1 atau 5 dekade terakhir. Pokoknya intinya di 1880-an itu terakhir buat, 1880 itu terakhir buat posisinya. Setelah krisis minyak posisinya. Setelah itu dia tidak buat jalan, tidak buat jembatan baru, dan infrastruktur lainnya. Maka dari itu hari ini dirasa infrastruktur itu tua posisinya, makanya akan dibuat ulang. Yang artinya nanti banyak lagi pembangunan juga yang menggantikan infrastruktur dahulunya gitu. Di sini ada bridge repair, replacement, rehabilitation gitu. Nah, apa sih untungnya mereka ini membuat road, bridge, dan major infrastruktur lainnya? Ingat untuk US hari ini terkena inflasi, dan US adalah bukan penghasil komoditi posisinya. Yang artinya dia mungkin akan banyak import dan juga sedikitnya pembuatan bahan baku untuk pembuatan jalan itu sendiri, terus jembatan itu sendiri gitu, bisa dari nikel, timah, terus baja mungkin, dan stainless steel. Dan ingat, stainless steel itu atau steelnya doang
itu tidak hanya biji besinya doang, steelnya doang, melainkan dia harus membutuhkan nikel gitu. Berarti artinya mereka ini akan ngeimpor banyak nikel, jembatan, nikel, terus besi, timah dan lainnya gitu. Dan dia pun harus memerlukan namanya smelting. Dia kan nggak mungkin biji besinya doang, dia harus smelting dong, harus melelehkan untuk dibentuk gitu ya. Dia akan mengimpor yang dinotis dalam pembicaraan Joe Biden ini adalah coal. Dia akan banyak impor itu coal dan juga oil. Untuk CPO itu di terakhir dia di last itu ada CPO gitu dia bilang. Yang artinya notice dulu ini 1 triliun ini tidak keluar di ini ya, tidak keluar di satu waktu langsung turun semua, melainkan ini bertahap, yaitu 5 tahun ke depan posisinya. Jadi untuk katalis fundamental ini di market kita ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk hari ini sampai 5 tahun ke depan posisinya. Gitu. Yang artinya untuk bahan baku yang disebut tadi kayak nikel, coal, CPO itu akan berdampak positif sampai 5 tahun ke depan untuk fundamental besarnya gitu. Terus bagaimana nih tanggapan kita gitu perihal ini? Terus kenapa sih kok bisa apa yang terjadi ketika mereka sudah impor banyak barang gitu. Sebenarnya gini, impor ini bukan ke Indonesia sebutnya, melainkan kepada Asia posisinya. Jadi yang pastinya itu mereka ini akan impor banyak barang tersebut sebenarnya bahan baku itu dari China sebenarnya. Hari ini tapi China ini mengalami depresi, maksudnya gini ya, banyak ekonomi China ini hari ini sedang turun habis-habisan. Nah, larinya kemana nih setelah kalau China itu nggak bisa backup untuk bahan-bahan baku ini, ada ke emerging market atau negara-negara berkembang yang memproduksi bahan baku tersebut. Itu ada 2. Pertama itu India dan kedua Indonesia. Nah, inilah menjadi acuan kita gitu, bahwasanya kita ini bakal jadi target untuk pembelanjaan Amerika untuk 5 tahun ke depan untuk untuk barang-barang ini. Tapi ingat lagi, biasanya harga suatu saham itu lebih cepat ya posisinya, lebih cepat daripada harga aslinya gitu. Tapi untuk hari ini call memang lagi tinggi-tingginya gitu, call ini. Ini kalau kita lihat ke belakang sering juga ini sama dengan kayak 2006 sampai 2005, 2006, 2008 itu terjadinya rally call. Artinya harga batu bara itu sampai harga tertingginya gitu. Waktu itu kejadiannya hampir persis sama posisinya, cuman melainkan berbeda objeknya. Dulu itu yang pembangunan itu bukan US melainkan China. Di sana pada 2005 sampai 2005, 2007, 2008 atau 2005, 2006, 2008 ada loncat 1 tahun. Itu coal itu mengalami rally, kenaikan yang sangat tinggi harganya. Itu dikarenakan adanya impor coal dan juga bahan baku ke Cina. Waktu itu triggernya karena Cina waktu itu ingin mengadakan olimpiade posisinya. Mengadakan olimpiade, akhirnya pada 2005 sampai 2008 dia itu harus membangun infrastruktur yang bagus untuk mengadakan olimpiade di Beijing. Tuh kan banyak orang negara datang kan, negara luar datang gitu, makanya harus diperbaiki semuanya. Ketika itu akhirnya banyak impor mereka, kita pun merasakan posisinya. Terus apa sih pengaruh ekonomi di kita gitu? Pertama itu rupiah kita waktu 2005 sampai 2008 itu posisinya rupiah kita tuh menguat terus, bertahan di 8.000, 9.000, 8.000 sampai 2012.
2012 pun itu pertama naik ke harga 12.000 terus turun lagi ke 8.000 9.000. Itu juga karena memang ada faktor lain. Itu adanya kalau nggak salah Stanley and Morgan itu adalah fund besar di US itu mengalami krisis posisinya. Itu kita kena dampaknya gitu. Dia Stanley Morgan ini orang-orang yang ngasih pinjaman-pinjaman gitu untuk semua perusahaan dan dia mengalami krisis dan akhirnya rupiah kita yang jadi korban. Nah, ini bisa apakah infrastruktur real ini mengalami juga dampak rupiah? Iya betul. Kita bisa lihat di hari ini di US to IDR. Mulai kemarin sampai hari ini dari mulai ingin disahkannya infrastruktur bill sampai infrastruktur disahkan, harga IDR itu menguat posisinya. Hari ini di 14.262 posisinya. Dari segini. Kita pernah juga di 15.000 mungkin ya. Cuman hari ini mengalami penurunan. Apakah ini bisa berturun secara panjang? Iya, betul bisa. Ketika memang nantinya fiskal kita dari pemerintahan itu tidak foya-foya ya. Karena 2013 itu yang saya tahu, saya bukan lihat dari politiknya, yang saya teliti itu bahwasannya 2013, 2014, 2015 memang terjadi 2008 itu kalau itu naik, kita tuh untung gede banget posisinya. Nggak ada tuh defisit, surplus ekonomi Indonesia. Rupiah di 8.000, rupiah di 9.000. Cuman karena memang kita negara berkembang, kita ini nggak bisa megang duit banyak posisinya. Foya-foya lah akhirnya. Subsidi di mana-mana nih, subsidi di mana-mana, minyak itu subsidi. Memang sih yang rasain rakyat pastinya. Tapi setelah itu, ketika ada kejadian yang tidak dienakan, akhirnya rupiah kita yang kena imbasnya karena kita tidak punya harta kekayaan yang mengendap posisi itu sampai sekarang ya. Naik ke 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 dan bertahan di 14.000-an. Ya gitu sih untuk fundamental infrastruktur bill. Ini yang ke market posisinya ini yang di notice ini adalah bahan baku teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya saham bahan baku itu bisa aja gitu. Ini punya fundamental yang sangat besar. Gitu. Kita lihat misalkan ada Antam. Ini aneka tambang. Aneka tambang ini bukan hanya emas aja gitu. Dia bisa yang lain juga. Atau yang dinotis lagi adalah timah. Timah ini bakal ada besar-besaran nantinya. Ini juga belum bergerak sama sekali posisinya gitu. Untuk investasi jangka panjang ini sangat menarik posisinya. Gitu. Kalau bukan yang teknikal ya gitu. Cuman dilihat lagi itu kan fundamental untuk 5 tahun ke depan. Tapi ingat dinotis lagi untuk pendapat saya, ini masih opini saya gitu. Untuk kenaikan itu tidak sampai 5 tahun posisinya. Palingan hanya untuk market ini happy ini terakhir sampai 2022 aja. 2022 itu ekonomi dunia, global ekonomi ini akan mengadakan restruktur ekonomi gitu. Dan itu sih 2022 makanya kayak kita ini harus kalau mau di saham harus nyari yang benar-benar gitu. Karena happy-happy-nya ini sampai 2022. Kenapa sih 2023 enggak? Kalau saya sendiri itu melihat dari ekonomi dan politik Indonesia nantinya. 2023, 2024, 2025 itu udah nggak happy lagi karena mungkin banyak orang yang keluar dari market. Kenapa sih kalau ditanya, kok bisa ya keluar dari market? Karena 2023, 2024 posisinya udah deket sama pemilu yang dimana udah nggak ada lagi tuh fundraising lagi yang bakal ngeluarin duit untuk investasi. Karena takut adanya pengeluaran dari politik kita banyak ricuhnya, tidak beres nggak kan? Asing bakal keluar dan fund dari domestik sendiri pun akhirnya tidak mau menerima resiko itu. Biasanya 2 tahun sebelum pemilihan, dulu itu di 2018. 2018 tuh market juga ya naik juga uyuhan gitu, makanya banyaklah gitu ekonomi politik yang terjadi. Berikutnya mungkin 2023 kalau saya sendiri, tapi itu tidak menjadi patokan ya. Cuman untuk faktor eksternalnya itu bisa jadi kemungkinan yang harus diperhatikan adanya
gejolak ekonomi politik di Indonesia 2023. Yang artinya kalau saya sendiri itu mungkin di saham ini 2022 itu harus dapat apa ya, profitable yang banyak dan juga bagus lah, karena mungkin di kuartal 3, kuartal 4-nya itu udah mulai tuh mau fase-fase pemilu. Kan sekarang aja udah banyak banner di mana-mana. Ini mah real aja di Indonesia posisinya ya. Ini masuknya ke kondisi ekonomi Indonesia seperti ini gitu. Ya mungkin nanti 2023, 2024 itu lebih banyak lagi dan lebih kencang lagi gitu. Dan ingat, ketika adanya politik yang terjadi, itu asing itu biasanya mau bagus tidak bagus itu pasti keluar terlebih dahulu untuk mengamankan dananya yang tersimpan. Takut adanya kericuhan segala macam gitu, itu yang ditakutkan. Jadi untuk sisi investor harus tahu juga posisinya. Pemilu itu sebenarnya tidak mengenakan, gitu. Dan juga biasanya nanti setelah kepilih itu asing itu tidak langsung masuk ke bursa posisinya, ke pasar. 2025 kepilih nih, langsung masuk pasar? Enggak, langsung beli saham? Enggak. Biasanya melihat dulu kebijakan apa yang akan dibuat untuk 5 tahun ke depan. Karena kebijakan negara itu lebih penting daripada kebijakan dunia. Contohnya kayak kemarin. Kemarin kebijakan dari US itu akan mengadakan apa ya? Ya mungkin sekarang terrealisasinya ada uji emisi ya. Pastinya. Jadi kendaraan-kendaraan itu harus diuji emisinya untuk ramah lingkungan posisinya gitu. Terus muncullah itu isu-isu bakal ada electric car segala macam. Cuman kan dilihat lagi dari sisi yang pembeli sekarang siapa, lagi pandemi segala macam. Dan kebijakan negara itu gimana hari ini? Di Indonesia lockdown terus. Gimana orang mau kerja, mau dapat duit posisinya. Gimana mau beli mobil listrik, kan nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus melihat faktor-faktor seperti itu, tidak hanya perusahaannya aja. Mungkin untuk 1 hari atau 2 hari melihat isu seperti itu mungkin bisa naik, kayak menaikkan harga saham, karena orang-orang pasti wah saham ini bakal naik nih karena fundamentalnya bagus, ada isu yang bagus. Tapi ya kalau udah 2 hari 3 hari biasanya langsung diturunin lagi gitu, karena enggak juga orang Indonesia masih kayak gini-gini aja gitu. Jadi kalau bisa, kalau melihat isu, melihat berita itu dicerna terlebih dahulu juga gitu. Oke, maaf Kak, waktunya 5 menit. Oke, iya, gitu. Oke, mungkin sebenarnya itu aja sih. Ini udah selesai juga gitu untuk market update-nya juga udah selesai sih, Fatia. Gitu. Buahnya kayak, oh iya, untuk kan tadi dijelasin juga posisinya. Kita ini wait, di sini ya. Kita ini untuk membeli suatu saham harus melihat tujuannya. Kayak contohnya ini Campina. Campina ini IPO bertujuan untuk melunasi hutang. Gitu, sebesar 260 miliar. Nah, ini tahu dari mana sih Kak, misalkan ada IPO terus saham itu tuh untuk apa gitu. Nah, ini kita bisa melihat, kalau saya melihatnya di sini. Di sini. Ini yang namanya eIPO, eIPO.co.id. Di sini kalian bisa ngebeli saham yang mau launching posisinya di harga pertamanya. Gitu. Ini nah, tapi sebelum kalian nggak usah lah ya. Sebelum kalian beli saham itu, kalian harus punya akun dulu, dan juga akun ini register, dan pastinya nanti ada tulisannya sub rekening SRI. Nah, SRI itu adalah kalian harus punya akun saham terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk yang belum ada akun saham, bisa di kita di GIS posisinya itu bisa kita buatkan MNC secara free posisinya gitu. Jadi bisa juga tuh teman-teman kalau misalkan yang belum punya akun saham, bikin dulu di kita gitu. Nah, lanjut lagi untuk melihat IPO, kita di sini di IPO. Kita melihat more info, kita bisa beli di sini book building gitu untuk place order. Nah, ngelihat nih, ini Cimori ya, CMRY.
Cimory ini baru mau listing di bursa gitu. Untuk tanggal-tanggalnya kalian bisa lihat nantinya. Ini untuk book building-nya itu atau pemesanan di awal itu di 10 November sampai 17 November itu yang masih dibuka posisinya. Nah, untuk berapa sih yang yang dijual lembarannya? Itu ada ini 11.902 30 lot. Nah, kalian juga bisa download prospeknya. Kalau saya udah download posisinya, jadi kita langsung lihat aja di sini. Ya. Nah, ini adalah prospektus ringkas dari Cimory yang akan listing. Di sini ada tanggal-tanggalnya juga. Kalau kalian rajin ya, kalian pasti baca semua penawaran awalnya, yang artinya nanti kita bisa mesennya lewat web tadi sampai 17. Terus efektifnya itu tanggal efektif dan masa penawaran yang ada di bursa nantinya itu di tanggal 6. Ini tanggal 6. Gitu. Ini ada pemesanan lagi untuk kita itu di 30 sampai 2 Desember. Jadi ada 2 kali ya posisinya, 10 November sampai 17. Biasanya ini masa penawaran awal ini itu kita ini tidak dikasih jatah, tidak dikasih lotnya. Misalkan kita mau beli 1000 lot nih, harganya berapa? Nih di sini bisa harga. Nih harganya sih sekitar 2.780 sampai 3.160. Jadi posisinya kita bisa nawar. Mau nawar 3.000 aja. 3.000 pengen beli 100 3.000 kali 100 kan udah 300.000 satu lotnya. Kita pengen beli di sini nih 100 lot berarti 30 juta. Kita di sini karena duit kita banyak 30 juta. Tapi ingat kita ini retail bukan perusahaan. Biasanya kita ditolak. Nah, kita lebih enak lagi di sini belinya. Di penawaran umum perdana saham gitu. Nah, tanda ini di 30 November sampai 2 Desember ini biasanya buat orang-orang kayak kita retail pada beli saham untuk pertama kali listing. Ini segini nanti adanya di 6 Desember. Nah, untuk apa sih mereka ngumpulin modal gitu? Kan padahal Cimory itu kan banyak gitu kan, ada alamat di Sentul, ada di Jakarta Barat, ada di mana nih? Ada di Bogor, di Pasuruan, Purwosari, terus ada di lagi Tangerang, ada di Semarang gitu. Nah, untuk apa posisinya? Itu kalian bisa baca di sini. Gitu. Nah, ini rencana alokasi. Rencana alokasi yang pertama ini adalah penambahan lini produksi untuk produk olahan susu dalam bentuk akuisisi tanah, perluasan pabrik, dan pembelian peralatan. Begitu. Berarti nanti duit kita itu sebanyak harga, misalkan nanti harganya 3.000 dikalikan dengan berapa? Oh, ini ada nih perkiraannya. Perkiraannya adalah 3 triliun 761 miliar 41 juta 480 rupiah. Itu sekitar segitu yang bakal diterima sama Cimory. Itu akan dijadikan penambahan ini produk, terus penambahan pabrik lah ya, perluasan pabrik juga, terus ini juga pembelian peralatan, dan juga ini pembelian peralatan. Menurut kalian worth it nggak untuk Cimory ini gitu? Ini makanya mereka ini meringkas untuk para investor. Dan kita bukan hanya tiba-tiba membeli Cimory aja, enggak. Kita juga harus bisa melihat proyeksinya. Untuk apa sih duit gue gitu? Untuk apa sih duit saya dikasih ke mereka gitu? Gitu. Yaitu untuk ini penggunaan ini seperti itu. Jadi sebenarnya untuk saham ini kalian ini sebenarnya udah dibuka setransparansi mungkin itu perusahaan yang IPO itu berarti udah transparan kepada publik ya. Tinggal kita aja mau cari tahu apa enggak. Itu aja sih teman-teman. Mungkin itu aja Fatia. Waktunya mungkin udah habis ya. Iya Kak. Iya. Oke, boleh gitu. Oke, terima kasih Kak Nova. Mungkin buat teman-teman yang ada masih bertanya-tanya nih soal apa yang udah disampaikan sama Kak Nova, itu masih abu-abu, boleh saya buka sesi tanya jawab, boleh diketik di kolom komentar atau on mic aja teman-teman. Ada yang mau bertanya?
Sebelumnya buat teman-teman yang udah hadir di episode kali ini, boleh diisi absennya ya, linknya ada di kolom chat. Gimana teman-teman, ada yang bertanya atau udah cukup? Udah cukup jelas ya penjelasan. Iya. Oh, ada yang bertanya ini. Oh, ada. Nanti ada recordnya ya. Recordnya Oh bakal iya, di-share. ada kok record sama PPT juga ada kok nanti di-share. Nanti di-share sama ini. Gimana? Udah cukup mungkin ya penjelasannya? Iya, iya. Oke. Oh, absen tuh dikirim lagi kayaknya. Oke. Oke. Udah cukup mungkin izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Terima kasih juga buat Kak Novel yang udah mengisi materi hari ini. Oh, ada yang nanya ya? Oh, ini Kak ada yang bertanya dari Kak Taufik Abdul Mufid. Izin bertanya. Kalau istilah nyantel di saham itu seperti apa dan mengatasinya bagaimana? Gimana Kang Novel? Oh, nyangkut kali ya? Iya, nyangkut mungkin. Oke. Sebenarnya ini teman-teman mungkin perihal nyangkut menyangkut ya. Oke, wait. Untuk nyangkut sebenarnya itu perihal seperti ini sih. Kalau saya sih sebenarnya gini ya, orang tuh rata-rata bilang nyangkut tuh seperti ini. Mereka ini beli nih di sini nih. Mereka beli di sini. Terus akhirnya dibawa turun kan. Akhirnya dia nyangkut tuh posisinya. Biasanya dia beli di pucuk, terus dibawa sampai ke bawah. Nah sebenarnya ini bukanlah, kalau dicari solusinya ya, solusinya kalau udah nyangkut kayak gini susah pastinya. Harus cut loss sebenarnya. Cuman kan sayang. Kayak contoh nih ya, saham yang orang banyak nyangkutnya dulu sampai sekarang, Kimia Farma. Kimia Farma kita bisa lihat ya, itu tajam banget, itu lancip posisinya, serem banget itu. Nih di sini. Orang itu waktu itu biasa lah ya, ada info penjualan vaksin dari Kimia Farma, pembuatan vaksin dari Kimia Farma. Wah, Kimia Farma ini bakal mencetak laporan keuangan yang sangat besar. Wah, optimis banget orang-orang tuh. Dari sini, jadi harga itu biasa aja. Tuh biasa aja. Ada itu di posisinya itu di Desember. Di 1 Desember 2020. Vaksin akan datang di 2020 posisinya waktu itu. Kalau nggak salah itu vaksin Sinovac yang pertama untuk pemerintahan. Akhirnya orang-orang udah mulai beli di sini. Sampai naik sini. Nah, di sini orang itu banyak yang ini nih, taking profit nih di sini nih. Nah, kejadian pada saat itu ya, ini dirincikan kembali. Kejadian pada saat itu, orang di sini banyak yang untung besar banget posisinya. Walaupun waktu itu saat itu langsung dibawa turun lagi. Nah, saat itu juga orang-orang itu pada hektik, maksudnya heboh dengan keadaan Kimia Farma posisinya. Orang-orang akhirnya itu beli semua, beli saham Kimia Farma pakai duit panas, pakai duit pinjaman duit itu, nggak salah, ibu warisan nggak salah. Itu mereka itu sebenarnya dengar dari orang-orang yang beli di sini, dapat untung di sini, terus disebar ke ibu-ibu yang lain. Oh, saya punya ini loh, punya duit tiba-tiba besar dari 1 juta ke tiba-tiba ke 5 juta. Akhirnya ibu-ibu yang orang yang panasan kan beli juga di sini. Oh, naik. Nah, di sini orang-orang itu pada TP juga. Tapi di sini juga ada orang ibu-ibu yang baru dengar lagi berita bahwasanya si ibu itu bisa loh nguntungin duit dari saham, muterin duit dari saham, akhirnya beli di sini. Padahal dia nggak tahu ada bandar yang udah beli dari sini gitu. Akhirnya dibawa turun terus-terusan. Ini namanya saham gorengan. Sebenarnya mengatasi ini harus tahu indikator gitu. Kalau saya untuk melihat retracement, ini namanya retracement ya.
turun ke bawah itu ada namanya Fibonacci retracement. Cuma ini balik ke kalian, nanti mungkin ini bakal ada satu sesi lagi untuk analisa teknikal ataupun analisa fundamental yang diperjelas kembali gitu. Ini biasanya bisa dihitung posisinya. Pertama dari sini, dari awal itu tren itu terbuat, kita tarik sampai sini atas. Kok dibilang kita beli di sini ketinggian, terus tiba-tiba turun? Iya kita turun, rugi kak kalau mau dijual? Ya nggak apa-apa lu rugi, tapi lihat di sini ada garis resisten yang sangat ampuh, itu Fibonacci. Kalian di sini harus sudah jual posisinya. Ini cocok banget ya kalau di cocokologi, ini cocok banget posisinya. Di sini saat habis dari sini langsung ada gap banyak banget. Ada janggal banyak banget gitu. Ini adalah posisi dari retracement dari awal kenaikan sampai kenaikan terakhir. Jadi posisinya gini, gimana sih kalau nggak mau nyangkut solusinya? Solusinya belajar teknikal lebih dalam lagi gitu, teman-teman. Mungkin untuk hari ini saya pengenalan saham dulu, mungkin untuk teknikal, fundamental kita bisa bertemu lagi di training online selanjutnya gitu, biar lebih detail lah. Gimana cara pemakaiannya? Kok nariknya harus dari kiri ke kanan gitu, nggak bisa dari kanan ke kiri gitu. Biasanya ada seperti itu. Gitu sih teman-teman, untuk solusinya harus belajar lagi. Gitu. Mungkin itu Fathia jawabannya. Apakah sudah tersampaikan? Oke, terima kasih Kak Noval. Gimana tadi Kak Taufik? Sudah cukup? Terima kasih. Sudah mungkin ya. Ya oke, sudah mungkin ya. Ada lagi yang bertanya atau kita cukupkan di sini aja? Sudah mungkin ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya dan tetap stay di training online hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Noval, untuk pengurus yang lain. Mohon maaf jika ada kata yang kurang enak di hati mungkin ya, dan kurang. Ya. Ini saya tutup training online hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu mungkin ya. Oke, Kak Agfa boleh? Foto bareng sama Najwa deh. Mana Najwa? Oh, sama Najwa. Naju. Ada nggak Naju? Najwa ada? Oh iya tuh ada. Ya. Oke. Oke. Boleh di ini aja kali, countdown aja ya. Bersinar sih ya. Oke, Lighting. hitung ya. 1, Oke. 2, 3. Oke. Oh, ada lagi tuh Atika baru on cam. lagi 1, Oke. 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Kak Aqua. Ya teman-teman, cukup sekian ya. Terima kasih sudah hadir di training online.